2006 pakai baju Israel. Nggak tahu maunya apa. Mau dinasihatnya juga udah tua ya. Kira-kira diapain guys? Komen di bawah coba. Ini mau tanya aja, kok pakai baju Israel kayak gitu? Kenapa emang? Nggak, mau tanya aja. Ya, kenapa kalau menurut Anda? Quran 75 ayat itu tentang Bani Israel. Gitu. Palestina nggak disebut. Hati-hati. Kalau ada ayat Quran tentang Palestina, ibu beli 5 juta. Jadi itu tanah mereka. Oh Yahudi itu pintar. Dia itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa seluruh dunia. Kata Quran. Begitu kita buka Quran, coba deh. Baca Al-Baqarah sedikit aja, udah masuk. Yahudi semua cerita itu udah. Begitu Musa, Isa. Ini yang sok nih, si bontot ini, Islam ini, nggak ngerti baca Quran, dia nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'alamah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30. Menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus-menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras. Organisasi teroris. Kalau boleh dikatakan dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini. Bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini.
Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu tanah Yerusalem itu sampai keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallah bin nasi laraufur rahim. Aku, Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, dunia Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47 disebutkan bahwa Allah telah menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Nah, kalian percaya nggak dengan ayat tersebut? Kalau percaya dengan ayat tersebut, mungkinkah ada bangsa lain yang lebih unggul dari Israel? Mungkinkah ada bangsa lain yang bisa memusnahkan Israel? Sementara pada surat Al-Baqarah ayat 47 disebut bahwa Tuhan telah menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa yang lebih unggul dari bangsa manapun. Terserah Anda percaya sama ayat atau tidak. Nah, jadi itu sudah Allah sendiri yang mengatakan. Al-Baqarah ayat 47. Coba aja lihat bahwa bangsa Israel telah dijagain oleh Allah sebagai bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Jadi unggul dia, lebih unggul dari siapapun menurut Al-Baqarah ayat 47. Karena narasi Israel jajah Palestina itu opini, Sam, bukan fakta, Sam. Oh, Itu opini, Gimana bukan tuh? fakta. Gimana? Faktanya, gue jelasin sekarang nih ya, ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Apa? Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Ini wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini. Disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Oke. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Lo tau nggak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab. Yes. Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi 2, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Akhirnya Israel berdiri, waktu itu kan Israel langsung terima. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang, no, I will not let you, gue gak akan kasih. Dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu, diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat, yang sekarang jadi ibu kota Palestina, itu dikuasai sama Yordania. Dan sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang, mereka harus serahkanlah nih Gaza yang tadinya punya mereka. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau nggak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh?
Yang dilakukan sama Israel, Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau nggak bikin negara? Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau nggak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Itu apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007, Sam, ya, waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two-state solution. Lo pernah dengar? Ya, kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina, itu terkenal sama yang istilahnya two-state solution atau solusi dua negara. Two-state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo gimana mulu, udah damailah, lo bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Presiden Palestina itu sudah menyetujui, oke, terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Dan lo tau nggak? Sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara, itu apa yang dilakukan Hamas? Setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Itu selalu setiap tahun ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue nggak mau damai, gue mau nyeperang. Kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel, namanya Hamas. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Yesus apa? Utusan. Oke. Berarti Yesus utusan. dan di sini teman-teman, ketika kita berbicara masalah hal seperti ini kan tafsir dari Yohanes tadi. Dan sekarang coba kita baca dulu seperti apa kalimat lengkapnya dari Yohanes itu ya. Ya, kita sudah buka di sini ya, di Yohanes 3 ayat ke-16 ya, di ND seperti yang dibaca oleh Kodondi ini ya teman-teman. Beliau membaca di susunan karangan Yohanes ya teman-teman, Yohanes lah. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil, ataupun berpangkal padanya ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian bahwa Yesus benarlah Mesias, utusan Allah. Memang betul kalau kita pangkas dari sini bahwa Yesus benarlah Mesias utusan Allah. Kalau diputus ya ada kemiripan. Tapi kalau dilanjut gak mirip sama sekali teman-teman. Gak mirip sama sekali. Coba kita baca kelanjutannya. Dan dia sendiri perwujudan Allah. Yesus diutus oleh Allah lalu berwujud Allah. Ya Allah. Makanya jangan dipotong untuk mencari pembenaran. Yesus sebagai Mesias diutus Allah ke muka bumi lalu berwujud Allah di bumi. Apa iya di dalam Al-Quran Mesias atau Isa itu adalah berwujud Allah, utusan Allah lalu berwujud Allah? Coba jawab. Tidak kan? Ya tidak. Karena Kodondi hanya ingin mencari pembenaran, jadi dipotong sampai di situ. Lalu mengucapkan kalimat entah. Entah itu Yesus turun ke bumi lalu menyerupai Allah, lalu berinkarnasi jadi Allah. Kita tidak membahas ke sana ya katanya. Kita hanya membahas utusannya, kemiripannya.
Dari kalimat aslinya saja, dari ayatnya saja sudah tidak ada mirip-miripnya. Yang dimana di sini karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Dari segi mananya yang mirip ya? Dari segi mananya yang mirip? Gak ada mirip-miripnya kok Dondi. Asal Anda tahu, kalau kita berbicara kebenaran, orang pasti akan menemukan jalan untuk menemukan kebenaran itu. Tapi ketika orang berusaha, bersusah payah untuk mencari pembenaran, maka sejauh manapun dia mencari pembenaran, akan ketemu titik salahnya. Akan ketemu titik kekeliruannya. Karena apa? Kalau antum ingin mencari pembenaran atas suatu kesalahan, sampai ke lubang semut pun, antum akan ketemu titik kesalahannya. Jangan seperti itu. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, itu bukan trinitas, tapi pandangan triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Ya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana seorang ustazah ini ia membeberkan terkait dengan sejarah Israel secara jujur, secara otentik dan secara benar. Bahkan ia mengutip ayat-ayat kitab sucinya mengenai Israel, dan ia mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya Israel itu adalah negara yang sangat terhebat dan negara yang memiliki power dan negara yang dipilih oleh Tuhan, negara umat pilihan Allah. Nah teman-teman, orang-orang yang sudah mabuk agama tidak melihat dan tidak peduli terkait dengan fakta dan realita ini. Secara fakta historis mengenai Israel, bahkan baru-baru ini terkait dengan Israel, ada orang yang mengatakan bahwa Israel itu tidak punya tanah. Ya, tidak punya tanah. Ini viral di media sosial, saudara. Ini sungguh menyedihkan, saudara. Orang-orang seperti ini tidak baca sejarah dengan benar. Mungkin mereka membaca sejarah dengan seksama dan mereka mengerti, namun karena kedegilan hati mereka, karena hate terhadap Yahudi dan Israel, mereka tidak mengatakan kebenaran itu. Mereka melawan kebenaran itu. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa Israel tidak punya tanah. Ini sangat kocak, teman-teman. Ini sangat kocak dan tidak tahu sejarah sama sekali. Oleh sebab itu, untuk saudara-saudara saya yang beragama Islam, saya merekomendasikan saudara-saudara untuk melihat video ini, supaya saudara dapat dicerahkan, dapat diedukasi, tidak langsung mentah-mentah Anda menerima informasi terkait dengan Timur Tengah. Ya. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa seorang ustazah ini, dia bicara dengan apa adanya terkait dengan kebenaran Israel, menghilangkan identitasnya sebagai orang yang beragama Islam. Jadi inilah orang-orang yang beragama Islam yang sangat
menghargai dan mengakui kehebatan negara lain tanpa menghilangkan atau mengorbankan identitasnya sebagai agama Islam. Dan dia berbicara jujur ini, yang menentang orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Israel itu tidak punya tanah. Ini sesuatu yang tidak masuk logika, saudara. Masa orang Israel tidak punya tanah? Justru yang diduduki oleh Palestina itu adalah bagian daripada Israel. Pertanyaan kita, bagaimana sebuah negara berdiri di atas negara? Bagaimana kita mengatakan bahwa negara Palestina harus merdeka sementara di atas negara Israel? Nah, ini kan kocak. Ya, kocak sekali, teman-teman. Tetapi orang-orang yang sudah mabuk agama ini tidak melihat atau tidak menghiraukan semua yang disampaikan melalui atau atas kebenaran. Jadi oleh karenanya melalui video ini, supaya kita semakin diedukasi dan dicerahkan mengenai konflik di Timur Tengah. Jangan kita hanya sibuk membela, memperjuangkan Palestina, namun kita tidak pernah paham sejarah. Kalau kita tidak paham sejarah, kita sedang kehilangan kompas atau kehilangan arah. Maka jadi oleh sebab itu, jangan kita diperalat oleh oknum-oknum kelompok-kelompok tertentu yang ada di Timur Tengah. Jangan sampai kita terperangkap dalam jebakan-jebakan mereka, supaya kita mendukung mereka di dalam hal sebuah kejahatan. Sekali lagi saya mengajak ke teman-teman untuk melihat dan merenungkan kebenaran ini berdasarkan yang disampaikan oleh Ustazah tadi terkait dengan Israel. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan karena komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang memberikan kita pencerahan. Oleh karenanya, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.